La nabiyya wala rasula ba'da amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada hari ini bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula, yaitu bertepatan dengan tanggal 30 Desember 2019. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini. Kami ucapkan selamat datang untuk ikhwatul iman sekalian di acara pelatihan imam dan khatib 2019 program dari Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Bandung bekerja sama dengan Badan Koordinasi Mubalik se-Indonesia Baku Mubin Kota Bandung. Sebelumnya kita beri apresiasi meriah untuk kita semuanya. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah senang sekali. Mohon perkenalkan, nama saya Wildan Halwa. Insya Allah pada hari ini saya akan membawakan jalannya acara pelatihan, yaitu khusus untuk bapak-bapak sekalian pada kesempatan pagi hari ini. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, sebelum kita beranjak ke acara yang inti, terlebih dahulu untuk menambah semangat jiwa nasionalisme kita, maka untuk itu kepada para ikhwatul iman, para pembeli sekalian dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya disambung dengan Mars Baku Mubin. Ada Ustaz ini nampaknya guru PAUD ya Ustaz. Baik, untuk menambah semangat kita, saya akan cek lagi ya. Kalau misalkan saya lontarkan semangat pagi, maka jawabannya adalah pagi, pagi, pagi. Allahu Akbar. Bisa ya? Bisa, siap. Menambah semangat pagi kita. Semangat pagi. Luar biasa. Tepuk untuk kita semuanya. Baik, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, untuk selanjutnya untuk memberikan sarapan ruhiyah kita tentunya pada kesempatan pagi ini akan dibacakan ayat suci Al-Quran oleh saudara kita, yaitu Al-Ustadz Abdurrahman AMD. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sambutan. Dan sambutan yang pertama ini akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Bakkomubin Kota Bandung. Untuk itu kami undang kepada Bapak Kiai Haji Arif Syafruddin MKI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung, Bapak Kiai Haji Profesor Muhammad Abdul Rahman. Maaf. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Bukhari Muslim, beliau sebagai Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalik Indonesia Jawa Barat. Yang saya hormati para ulama, para asatidz, para aktivis, tokoh agama, tokoh masyarakat se-Kota Bandung. Yang luar biasa juga para peserta yang begitu antusias mulai pendaftaran hingga saat ini pelaksanaan. Juga yang luar biasa rekan-rekan saya dari Bakkomubin, panitia yang sejak awal sampai saat ini berupaya dalam penyelenggaraan acara. 10 kecamatan di Kota Bandung, paling tidak 3-4 peserta telah berkenan hadir dalam acara ini. Yang utama kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara ini. Sekali lagi yang diselenggarakan oleh Bakkomubin, disupport oleh Badan Amil Zakat Nasional, juga didukung oleh lembaga-lembaga keagamaan yang lain. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari kami atas nama panitia. Semoga Allah meridhoi. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi Kita akan mendengarkan sambutan yang kedua. Sambutan yang kedua ini akan disampaikan oleh Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung. Untuk itu kami undang kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Abdul Rahman MA bersedia memberikan sambutan sekaligus membuka acara pelatihan Imam dan Khatib 2019. Kami persilakan, tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kalau menjelang
Sumedang menghidupi pencapaian tema untuk kowe kuping nanti mako aina teman kayak pakai kuping itu. Tapi yang paling penting kita jihad di sini, kita di jam'iyah atau organisasi ini tentu saja dalam kerangka jihad fi sabilillah. Dan nanti saya akan terangkan dalam menyampaikan materi ini jihad fi sabilillah. Untuk menambah semangat kita cek lagi. Semangat lagi. Luar biasa, Allahu Akbar. Bapak-bapak, tahu siapakah orang yang paling semangat di dunia ini? Yang paling semangat itu adalah anak-anak PAUD. Yang paling semangat itu adalah anak-anak PAUD. Maka untuk semangatnya perlu kita tiru. Ya, sebelum kita masuk ke materi inti, nanti akan disampaikan oleh Prof. Maman kurang lebih 45 menit untuk materi, dan selanjutnya ada sesi tanya jawab. Terlebih dahulu saya akan menggali semangat Bapak sekalian. Kalau misalkan saya ucapkan satu, maka tepuk satu kali sambil bilang ha, ya, bisa? Bisa. Ayo jadi anak PAUD biar semangat. Satu. Nah, itu satu ha. Kalau misalkan saya sebut dua, maka jempolnya di depan sambil bilang topan. Ya. Apa? Topan ya. Siap. Dua. Dua. Satu. Dua. Iya, dua. Kalau misalkan saya bilang tiga, kepakan tangannya di depan sambil bilang mumtaz. Nah, bisa ya? Tiga. Mumtaz. Tiga. Mumtaz. Satu. Dua. Satu. Dua. Tiga. 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 Iya, tolong untuk kita semuanya. Luar biasa, alhamdulillah. Ini sudah siap nampaknya Prof ya, insya Allah. Dan untuk materi yang pertama ini akan langsung disampaikan oleh guru kita semuanya. Namun sebelumnya ada door prize biar menambah semangat. Boleh acuan tangannya siapa yang pertama datang ke lokasi ini? Boleh, jujur ya. Siapa yang pertama daftar dan diregistrasi, yang pertama hadir di acara pelatihan imam dan khatib? Boleh acuan tangannya? Peserta, khusus son peserta. Boleh acuan tangannya? Nah, ini ada. Sama siapa Pak? Sama siapa? Dari mana Pak? Dari Cibenying Kidul. Cibenying Kidul, alhamdulillah. Boleh diserahkan door prize-nya? Alhamdulillah. Baik, teman-teman, berhubung tiba saatnya untuk kita bersama-sama mendengarkan sekaligus belajar dari guru kita yang akan disampaikan mengenai materi akidah, akhlak, dan juga syariah. Profesor, karena siap. Alhamdulillah ya, artikan ini harus dicatat. Tapi tadi itu cara materi. Zaman kita sering atau ngaji nanti. Nah, jihad jadi dulu para ustadz, bahkan para ulama yang membangun lembaga pendidikan sebagai juga berdakwah mereka itu di masyarakat, itu adalah jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indin, perwakilan dari Masjid Al-Minhaj. Ada yang mau saya tanyakan kepada Bapak Profesor Maman berkaitan dengan jihad yang tadi dibicarakan. Kalau melihat saat ini umat Islam di seluruh dunia mungkin bisa dikatakan mulai bertambah, mulai dikenal, dan mulai menambah ke negara yang mayoritas non-muslim. Namun demikian, kalau kita melihat Islam bertambah tetapi kekuatannya malah seakan-akan tidak ada. Nah, sekarang mungkin apakah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa umat Islam nantinya itu banyak tetapi seperti buih di lautan. Nah, kira-kira apa yang menjadi kesalahan bagi umat Islam itu sendiri sehingga Islam bertambah tetapi kekuatannya sangat berkurang sehingga masih senantiasa bisa dikatakan dijajah terus. Jadi mungkin pertanyaan, apa yang menjadi kesalahan dari umat Islam itu sendiri? Itu yang pertama. Mungkin yang kedua, kita melihat juga
berbagai macam bukan berbagai macam, para ustadz, para dai, para kiai itu banyak juga, tetapi kita melihat di Indonesia sendiri kemaksiatan dan sebagainya itu semakin merajalela, apalagi sekarang menjelang tahun baru. Nah, apakah mungkin kesalahan kalau zaman Nabi Muhammad SAW itu, Nabi Muhammad SAW bukan hanya ketika dia berdakwah bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan akhlak. Nah sekarang ini kenapa seakan ulama atau kiai atau ustaz tidak bisa menjadi panutan, sehingga kemaksiatan yang ada sekarang ini semakin bisa dikatakan merajalela. Nah, kemana ustaz atau kiai saat ini? Apakah belum bisa menjadi udwah yang tadi dikatakan oleh Bapak Profesor? Itu mungkin yang perlu kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama berkaitan dengan umat Islam, besarnya sebenarnya 2 miliaran kurang lebih umat Islam di dunia itu berkaitan dengan SDM, sumber daya manusia. Tapi tidak seluruhnya sebenarnya, tergantung daerah. Sekarang ini umat Islam sebut saja yang SDM-nya rendah adalah Indonesia. Indonesia itu SDM-nya rendah sekali, ya. Coba lihat saja bagaimana masyarakat Indonesia sekarang. Tidak akan jauh-jauh lah, ketika berbicara partai saja yang secara praktis sangat berperan dalam amar ma'ruf nahi munkar, kan perundang-undangan mesti. Malah sekarang mau dimunculkan, semalam ada saya lihat di IRC bagaimana peraturan nanti urusan LGBT, urusan itu, urusan ini, malah orang ada dibolehkan selama tidak diketahui yang namanya sasarung reje, sasarung reje kita semua kumpul kebo gitu ya. Kebonya karunya kebo munting kalau kalian non salah saya kumpul sok. Nah, ini antara lain sebenarnya karena SDM kita Indonesia khususnya. Kalau negara lain sih seperti Malaysia cukup tinggi SDM itu ya, di Pakistan lumayan, tapi tadi kalau di Afghanistan rendah juga ya. Malahan di Afghanistan itu kemarin waktu saya ke sana, walaupun sudah ada pesantren yang di situ ada dana dari Indonesia. Di Jakarta tempoh hari ada suatu hotel yang sekarang tidak diizinkan lagi, sekarang di sini LGBT dan macam-macam itu. Di sana Alexis itu sekarang tidak boleh lagi oleh gubernur yang sekarang ditolak oleh masyarakat ya. Nah coba bayangkan kalau diizinkan. Dan nggak bisa kan sih, tapi mereka berpikirnya bukan urusan kemaksiatan, urusan pajak. Ini masalah, walaupun pajak sekarang ternyata rendah di Indonesia itu, pajak itu rendah masuk ke negara ini, apalagi zakat. Jika itu sering jadi fitnah lah, karena kalau dalam bagi saya itu untuk membaca surat dan surat imam itu ada 4 kategori. Ada suara jantik, panjang, tarik, dengar, Pak. Kemudian ada, karena ini imam itu kan berat ya, kadang-kadang jadi fitnah. Hari panjang teuing cenami siga tangan, hari ponok teuing, tata ponok teuing, padahal hari ngangge surat eta 30 wae kumaha siga duta apa gitu. Mungkin gitu aja pertanyaannya. Kita itu harus, saya anjurkan aja setiap hari baca Quran yang tamat 1 juz per hari. Itu satu. Yang kedua, mungkin ada ayat-ayat yang dihafal dengan batasan-batasan tertentu. Lihat situasi dan kondisi si makmum. Orang suka sholat atau tidak. Nah itu tadi, jadi omongan-omongan yang disebut panjang-panjang tuing, penuh-penuh tuing. Memang kita itu harus menghitung pantasnya berapa ayat yang dibaca atau surat apa yang dibaca. Ini pertimbangannya adalah
lihat si makmumnya. Kalau banyak orang tua, bukan saya orang tuanya. Nah, kalau saya mah pasti 27 tanda kata. Kahayang nah 27 saya. Kananmu atau bertakwa kepadaku. Kemudian mereka berpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Sebenarnya sekarang saya Risyato dari Bandung Kidul, saya alumni dari STIP dan sekarang wakil dari MUI Jansari. Terkait dengan ayat yang barusan, saya berikan dengan satu ungkapan dari Ubat Khotob, la islama illa bi jama'atin, la jama'ata illa bi imamatin, la imamata illa bi ta'atin, la ta'ata illa bi bayatin. Mohon bisa dijelaskan dengan baik Prof terkait dengan tadi jihad kita, dakwah, tarbiyah dan juga fikih seterusnya. Ya. Betul. Baik. Negatif salah satunya permentan akidah yang profesor tadi terangkan, salah satunya yaitu menuju ke Syiah, kemudian Ahmadiyah dan sebagainya. Sementara Rasulullah SAW menekankan juga bahwa suatu ketika itu di akhir zaman bahwa dengan itu akankah kita itu selaku umat muslim menempati suatu keadaan yang aman, kemudian akhirnya juga akan berkaitan. Dan yang kedua berkaitan dengan itu juga, jadi kita itu otomatis seperti terbebani ya, jadi balik itu. Pertama misalkan kita juga ingin boleh dikatakan memodifikasi aparat yang mulia, kemudian juga menerapkan ke sistem yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara kita itu benturan-benturan negatif juga banyak. Nah yang perlu dikatakan jadi pertanyaan di sini, Prof itu kan udah boleh dikatakan secara biologi karakternya udah kuat. Akankah itu kita itu apa saja kiat untuk menjadi biologi karakter sebagai kita kembali ya? Al-Quran itu begitu diterima oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang surat pertama Al-Alaq, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu SDM itu begitu. Iqra kan? Bacalah. Baca itu artinya belajar. Saya pernah kuliah di Sudan dulu, malah ada orang Sudan juga yang tertarik sama aku. Tertarik di bawah, nggak dulu di rumah boleh nyarekan. Kira-kira pelitah itu oke dah. Pada Profesor Maman Abdul Rahman yang sudah menyampaikan materi yang pertama, dan alhamdulillah apa yang disampaikan ini mudah-mudahan dapat kita ambil ibrahnya ya. Sebelumnya Prof mohon izin untuk menerima terlebih dahulu cenderamata yang akan diberikan oleh panitia. Kami persilakan menyerahkan yaitu Bapak Kiai Haji Arif Syafruddin MKI. Kami persilakan. Kembali Pak. Kembali. Ini boleh lihat foto ke depan kan? Silakan lihat ke kamera. Baik, silakan untuk diabadikan. Sambil menunggu, kami informasikan untuk segera menuju ke tempat registrasi atas nama Bapak Dr. Andes Abadi. dengan abang-abangnya, dengan adik-adiknya, dan dengan saudara sebayanya. Karena itu pertemuan ini sifatnya pertemuan yang penuh dengan nuansa ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Tadi saya cerita bersama Prof. Maman dan juga Kiai Haji Bukhari Muslim, rata-rata kita ini di kota Bandung sebagai pendatang. Aslinya ada yang dari Gang. Yang pertama yang disebut dengan paradigma integralistik penyatuan agama dan negara
interpretasi Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib yang berubah menjadi Madinah, Nabi jadi petinggi agama dan petinggi masyarakat. Maka ada paradigma integralistik. Sistem yang diusungnya adalah khilafah Islamiyah, ada imamah, ada daulah Islamiyah dan sejenisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa materinya. Saya tadi ingin bertanya, mudah-mudahan jadi manfaat. Pertama, sesuai dengan tema tadi imam dan khotib, kira-kira kalau disampaikan itu dasar ada kalanya khotib itu membaca dan tidak, kira-kira yang benar yang mana? Mendekati kebenaran mungkin ya, dibaca atau tidak? Karena ada yang menyampaikan imam khotib itu bisa tidak usah dibaca. Yang setahu saya, kalau di negara yang lain, terutama Timur Tengah, sangat memperhatikan kesejahteraan dai dan para pendakwah. Sementara di kita banyak para dai yang mungkin tidak diperhatikan kesejahteraannya. Termasuk teman-teman saya juga ada yang memang yang dulunya aktif di masjid, berdakwah dan lain sebagainya. Seiring waktu karena terbentur ekonomi, dia akhirnya berhenti menjadi dai dan dia memilih untuk bekerja. Bagaimana Pak Ustadz memberikan solusi untuk kesejahteraan para dai supaya Maka dai itu ada beberapa jenis pidato jika disesuaikan dengan persiapan. Pertama, ada yang disebut dengan pidato impromptu, spontanitas. Tentu kalau pidato spontanitas, dia tidak punya kertas yang bertuliskan, tidak ada poin-poin yang dibacakan, apalagi naskah. Impromptu, spontanitas. Yang kedua, ada pidato extempore. Pidato extempore itu pidato menggunakan poin-poin yang disampaikan. Humor itu menurut ahli retorika ya, pidato humor itu pidato yang sulit karena selain konten, ekspresi, gestur dan harus selalu aktual. Itu yang sulit. Gampilkannya pidato serius daripada pidato kecil. Yang kedua, ngeri itu juga ada prinsip-prinsip. Pertama, tidak boleh melecehkan lembaga orang lain. Kapung rumah sok kadangun yang lomba pidato sekilta, seksi sekitar wilayah dada. Ini institusi tidak boleh diplesetkan. Bupati buka paha setinggi-tinggi. Itu tidak boleh, kecuali pada kesempatan ini saya memberikan contoh, jadi boleh. Haji Nurdin Kosasi, menurut dinas ongkos bersih. Bagaimana kalau Pak Haji Nurdin Kosasi tersinggung kemudian melaporkan tindakan tidak menyenangkan? Dipu kurang urusan yang Polda. Saya punya pertanyaan. Bapak-bapak tahu ya, donat? Donat itu bentuknya bulat. Kenapa boxnya kotak? Biar nggak bilang aja. Iya, kalau bilang aja salah. Ya, ada yang bisa jawab? Tahu Pak? Nggak tahu, ya Mas. Simpel luar biasa. Ada lagi. Bapak-bapak, bapak-bapak tahu ya fungsi mulut untuk? Nah, fungsi hidung untuk? Apa fungsi jidat atau kening? Sujud, bukan. Apa? Dagorkeun, salah Pak. Jangan ditebak, salah. Pusing. Salah, Pak. Mamantes. Mamantes. Ya. Materi saya adalah berkaitan dengan komunikasi dakwah. Ini kenapa tidak dakwah? Karena khotib itu bagian dari dakwah. Malah tadi ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab mungkin ya. Bedanya dai dengan apa tadi? Mubalik mungkin belum terjawab, nanti mudah-mudahan saya jawab. Silakan disampaikan ulang apa saja unsur-unsur dakwah, unsur penting dalam dakwah. Mungkin yang lebih tentu yang lebih awal di belakang. Unsur-unsur penting dalam dakwah. Berdasarkan komunikasi dari Laswell bahwa ada komunikan ini adalah madhu, kemudian komunikator adalah sebagai seorang dai-nya, kemudian ada wasilah ad-dakwah yaitu media, kemudian ada uslub ini adalah pesan, kemudian yang terakhir adalah feedback. Dalam bahasa Laswell-nya adalah efek.
Without effect. Iya. Jadi ini 5 unsur yang Ada tambahan lagi nggak? noise, Pak. Noise bisa. Ini panitia, ini benar sekali. Benar, luar biasa, alhamdulillah. Ustaz. Namun mohon maaf, karena dia adalah promotor dari Ruby Tour. Iya, si travel umroh ya, kalau nggak salah. Tapi katanya gimana panitia? Kasih yang lain. Oh, dikasih kesempatan untuk yang lain, Ustaz. Diulang lagi, Ustaz, namanya. Makanya yang itu sudah. Itu nanti tetap dapat data res dari panitia. Oke, pertanyaannya sangat sederhana, sangat sederhana. Silakan sebutkan definisi dari komunikasi dakwah. Definisi dari komunikasi dakwah, silakan. Ustaz. Definisi komunikasi dakwah menurut para ahli, siapa saja tadi yang disebutkan? Satu aja. Tuh, lempar, kemana Ustaz? Ya, kalau ini yang Ustaz pakai baju merah dari tadi. Yang pertama, menurut Toto Tasmara, komunikasi dakwah adalah bentuk komunikasi yang khas di mana seorang komunikator menyampaikan pesannya untuk komunikan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Betul sekali. Ya, itu benar ini. Panitia bagaimana? Iya. Benar jawabannya. Satu lagi Ustaz. Satu lagi masih ada. Ini kesempatan terakhir. Depan ya. Sponsor umroh dari apa? Ruby Tour. Ruby Tour. Nanti bisa menghubungi langsung lah ke travelnya. Dan kami informasikan untuk ibu teman sekalian, besok kita masih ada 1 hari dan kita akan tunggu kehadirannya tepat pukul 7:30 karena kita akan mulai jam 8. Ya. Kalau misalkan ada keterlambatan, informasi-informasi yang pertama dari Ruby Tour ya. Ruby Tour ini mengenai travel, umroh dan haji ya, wisata juga, terutama wisata religi. Selanjutnya akan mempresentasikan dari Solar Center ya, Solar Center. Nah, mungkin yang pertama kita langsung saja dari Ruby Tour. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sudah memberikan waktunya kepada kami selaku perusahaan dari Ruby Tour, dan terima kasih juga kepada para tamu undangan, Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya perkenalkan, saya selaku staf pengganti owner karena beliau selaku owner tidak bisa menghadiri acara dikarenakan ada all-in tanpa biaya tambahan. Mohon maaf. Terkadang orang menawarkan ini harga cuma sekian juta, tapi kesananya ada lagi biaya tambahan lainnya, seperti halnya manasikkah, biaya ke Jakarta kah, koper kah, itu. Disinilah kelebihan Ruby Tour. Dengan biaya reguler yang signifikan, mungkin signifikan ya Pak ya, mohon maaf, kita tidak perlu lagi ada tambahan biaya apapun. Jadi Bapak tinggal ikuti manasik, tinggal nanti ke Jakarta, koper pun kita kasih tanpa ada biaya apapun, terkecuali mohon maaf meningitis dan biaya paspor. Itu semua sudah terpisah. Asep Nur Hakim ya, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mangga yang mau terpangan boleh tepuk tangan dulu biar rame. Mangga Pak Ustadz Asep Nur Hakim, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Satu aja Pak ya. Untuk penjawab pertama yang paling pas dikasih Pak. Ada dalam dari Solar Center, buah buku ya. Siapa yang tahu definisi
khusyuk. Yang paling singkat, silakan. Rasa takut. Ya, boleh. Iya, langsung. Yang paling depan dapat juga di depan. Maka Kang, ke depan Kang, biar sekalian diabadikan fotonya. Al-khusyuk, al-khasyah ya Pak. Takut atau al-khawful ardali. Luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa man jahada fi sabilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak, Kiai, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para penyuluh agama, para ulama, umaroh barangkali ada di sini. Kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini diberikan kesempatan untuk bersilaturahim bermuajahah. Kalimat jamaahnya itu kemudian jamaahnya itu jamaah saya gitu kan, itu yang menjadi persoalan. Sehingga kemudian kan orang lain juga punya dalil menurutnya gitu, punya dalil akli dan nakli juga. Komodo mereka, bahkan juga mereka kemarin banyak yang kayak haji, profesor doktor, kemudian punya jamaah banyak gitu kan, banyak budak kamari gitu kan, tiba-tiba langsung gitu bid'ah, neraka segala macam. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala pamatul batmah di dalam surat At-Taubah ayat 11, alladzina yuqimuna shalat wa yutuna zakat wa ulaika fa ikhwanukum fid din. Dan apa yang menjadikan mereka tidak ada dengan kita? Kalau kita tidak awal di tempat ibadah kan sudah terbiasa gitu ya. Dia sudah di tempat masjid kan dia sudah insya Allah mendekati sore lah. Tapi kalau di tempat-tempat umum kan itu akan sangat luar biasa ketika kita berhasil dakwahnya. Kira-kira dakwahnya yang seperti apa, kegiatannya seperti apa, kegiatannya seperti apa yang kira-kira mereka bisa terakomodir oleh kita sebagai pendaki. Yang kedua, dengan rendah hati karena nanti panitia mohon maaf bisa memfasilitasi lagi, apalagi di grup itu disampaikan dengan keluar dari grup. Mudah-mudahan nanti berlanjut bulan depan dan bulan depan sekalipun ketika kita bertemu tidak ada transport dan sebagainya, yang penting minimal ketemu ya, 1 bulan sekali. Satu itu kedua, yang kemudian nanti ditarik saja nanti setiap kecamatan 1 atau 2 orang saja. Terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya juga, saya melihat bahwa gerakan dakwah itu relatif sangat pelan dibanding dengan gerakan perusakan yang ada. Jadi barangkali kalau dakwah itu, maaf nih, bukan maksud saya saya pesimis, tidak juga, tapi poin saya justru sebaliknya. Saya berpikir tentang dakwah ini juga. Jadi seakan-akan apa yang kita lakukan itu tidak besar pengaruhnya jadinya dibanding dengan begitu hebatnya penghancuran umat saat ini, ya kan? Nah, dan saya tidak terlalu terpaku pada tokoh seseorang atau apa, tapi lebih pada sistem gitu. Mangga silakan. Untuk itu langsung Pak Kiai yang memberikan. Ya, mangga yang termuda. Oh, ini tumbler ya, langsung dari panitia. Jadi bisa ngopi-ngopi nanti ya. Tapi hati-hati kalau itu dingin ya. Ya, untuk Pak Kiai, mangga silakan. Itu adalah songkok ya, peci. Ya, yang ketiga sejadah kecil ya, alhamdulillah. Mangga boleh dong diabadikan fotonya. Ya, boleh diangkat sedikit. Iya. Untuk mempersingkat waktu ya ini ya. Jadi beda MC beda gaya mungkin ya. Seperti itu. Mangga silakan diabadikan. Beda MC beda gaya Pak, harus kan punya karakter. Memang kan Roti punya karakter juga. Kemarin pertanyaannya kan banyak kan. Jadi saya punya karakter saya sendiri. Baik, saya coba tes dulu. Selamat pagi. Subhanallah ya, beda ya kalau udah agak pipik ya dengan pagi tadi ya. Ininya volumenya beda, jadi langsung naik. Baik, sebelum Pak Kiai
memberikan materi, saya mau kasih dua dulu pertanyaan ya, yang tadi sudah dipaparkan oleh para sponsor kita yang mendukung kita. Yang pertama dari Solar Center dan Ruby Tour. Pertanyaan dari Solar Center, berapakah nomor telepon service centernya Solar Center? Boleh Pak? Betul Pak? Betul. Maju dulu ke depan Pak. Pertanyaan kedua dari Ruby Tour. Di manakah alamat Ruby Tour? Metro Bandung. Betul? Ya betul, maju Pak. Jadi yang langsung tunjuk langsung jawab. Jadi saya nggak pusing, jadi kan nanti ini yang mana jumlahnya banyak banget. Saya bingung tadi ya. Baik, maju ke depan. Boleh dari ini, dari Ruby boleh satu untuk memberikan hadiahnya, yaitu ada beberapa ya, tabungan dan voucher. Nah, ini dari Ruby Tour Pak. Jadi ada voucher umroh ya bersambungnya. Sedangkan ini dari Solar Center yang mendukung acara kita. Ya boleh difoto Pak untuk diabadikan, dari Ruby Tour juga boleh di ujung mungkin ya, boleh untuk kameramen. Dan selaku wakil Basnas Kota Bandung ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi termasuk Bapak Kiai tadi yang cukup berat untuk dijawab oleh Pak Kiai Yanto, mungkin Pak Kiai Buhari bisa menjawab. Nanti akan saya coba bantu ya. Maka kalau tempatnya saksikan, boleh applause untuk Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Kan tidak semua orang dalam satu RW. Paling juga kadang-kadang ada di RW itu tidak ada yang bisa jadi khotib. Ada itu di Bandung. Jadi kalau kita sudah misalkan datang sudah menjadwalkan si bersih itu, tahu ke pada waktunya tidak ada pelabakan itu antara lain. Ini yang saya akan sampaikan. Baik. Mungkin di antara peserta ini ada yang belum mengenal Pak Buhari Muslim. Mudah-mudahan sudah kenal semua. Ada yang belum kenal? Ya. Ada yang sudah kenal minimal nama Buhari Muslim begitu. Pasti. Jadi kalau yang namanya umat Islam tidak kenal nama Buhari Muslim terlalu. Iya, terlalu itu. Iya. Jadi bukan umat Islam yang kenal nama Buhari Muslim. Suka sokor bisa nanti. Itu kecil ke awal-awal tak percaya mana-mana. Kalau saya tanya di Saudi, masuk kan? Bukhari Muslim. Iya langsung itu. Begitu. Tahun 95 pernah. Waktu saya datang ke istana, ya bertemu Pak Harto waktu itu. Pak Harto ngomongin, mana aja tukang panitia namanya Bukhari Muslim. Siap saya. Dipanggil di mana di kantor mana di Jakarta. Pak ya, saya bukan kiai ya. Itu saya bukan kiai, kebetulan mau mencabut kiai betul sama. Kok? Namun orang yang senang bercampur Pak Kiai betul. Yang dia kesimpulan sobat-sobat belum kiai, sebutnya kiai gitu betul sobat apa kan? Nah, apa? Pak Menu mengajak mereka semua yang tadi. Bismillah. Buka kolbu kita, hati kita, jadikan bahwa imam seperti itu sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas kita adalah ibadah kepada Allah. Ayatnya sudah hafal. Ya. Jadikan bahwa imam ini merupakan bukti bakti kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena imam itu merupakan dia itu oleh kita sebagai ibadah kepada Allah, otomatis tujuannya hanya satu, tolong kepada Allah. Lain tidak ada kita. Ini permasalahan apa yang Pak Kiai dan tadi dibahas adalah kalau pakai barusan tentang
teori atau materi khutbah yang disampaikan. Memang tidak ada secara khusus ya untuk sampaikan, cuma dulu saya pernah dengar bahwa khutbah ini bahasanya masalah takwa gitu. Tapi kenyataan di lapangan kadang-kadang satu khotib dengan khotib lain ini kadang-kadang agak bertentangan juga. Contoh lah, salah satunya ketika momen-momen Maulid Nabi misalkan, satu khotib membahas ya pada umumnya membolehkan dengan seperti ini, dan satu lagi membahas bahwa tidak ada Maulid Nabi itu, sehingga ini kan ada bertentangan apa yang disampaikan oleh khotib. Nah, secara umum bagaimana kita bersikap dengan sebagian tadi kalau dikaitkan dengan ego barangkali khotib itu sendiri sehingga menyampaikan yang dipahami ini tidak boleh, sebenarnya yang lain membolehkan. Akhirnya di masyarakat itu tumbuh satu pemahaman yang salah. Itu saja barangkali bagaimana pemahaman. Nah, ini masalah kan masalah fikih. Jelas oleh kita sejarahnya. Yang pertama, kalau tidak ada, betul tidak ada. Sabda Nabi tidak pernah memperingati hari ulang tahun dan itu. Tapi siapa nih yang penggerak sekarang ini? Kita sampaikan sejarahnya itu, manfaat dan maslahatnya. Kan yang membesarkan ini kan siapa? Zaman dinasti siapa? Zaman di Al-Afghani, kemudian zaman Salahuddin Al-Ayyubi yang mampu merebut Al-Aqsa. Yang terakhir itu Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau waktu itu melihat kondisi kedua Islam yang mampu Islam tapi perilakunya sudah jauh daripada akhlak Rasulullah SAW. Belum berpikir itu. Momen sejarah itu dilakukan untuk menyampaikan. Makanya kalau ucapan Bung Karno, kalau anda pernah mendengar, kata apa coba? Kita peringati Maulid Nabi ini bukan untuk memuja Muhammad, tetapi mari kita pelajari ajaran beliau. Kan gitu kata beliau. Kata Soekarno. Dulu aku begitu, mau apa? Bidah, kan itu. Kan gitu. Ternyata berpatah benar sampaikan kepada umat. Umat baru mengerti itu. Sama lah hanya berkaitan dengan masalah tahlilan, satunya apa? Tiganya, coba sejarahnya baca. Sejarahnya baca. Nah ini kalau sampai kepada, makanya kalau kita menyampaikan kepada umat pertanyaan seperti itu, dua-duanya sampaikan ini pendapat ini pendapat ini. Ini ada hasil ini. Itu baru sampai. Bagaimana temanya? Sosok. Apa temanya? Ini tentang amal soleh. Amal soleh. Silakan, dengarkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabiyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, pada kesempatan ini saya selaku khotib, mari kita sama-sama mengajak tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261. Barakallahu li wa lakum. Mohon maaf, saya menyebutkan sumber tadi teksnya itu saya dapatkan dari pelatihan dai di Darul Tauhid yang dipimpin oleh Ustadz Roni Abdul Fattah. Jadi susunannya kayak gitu. Baik, terima kasih. Ya alhamdulillah itu sudah apa itu pantas dengan keduanya. Cuma nanti supaya kedua nanti. Jadi menyampaikan kita itu enak sederhana, itu udah macam-macam. Itu kita bicara masuk satu paket. Ya, cuma yang baik tadi ayatnya kira-kira yang masyarakat, jamaah apa? Bisa kan bicara tentang amal soleh. Sebetulnya ayatnya yang sudah hafal aja. Setiap pendek wal innal insana lafi ila ladina amanu wa amilus sampai ke itu ada poin ke depan yang akan diberikan saudara mata oleh Ketua Provinsi Kota Bandung ya, maka Pak yang ceramah ini yang kayak sini. Yang sama ada yang dapat terus sama Bapak ada dapat ini? Itu udah. Ini belum. Tapi umrohnya belum. Oh, ini aja berarti Bapak dapat yang ini. Nah, Bapak yang dapat ini, mangga ya. Silakan diabadikan fotonya. Sip, enggak? Video kan? Ya. Boleh ya, silakan. Sudah? Oke Bapak, sebelah sini Bapak. Ya, silakan geser dulu satu-satu. Ya. Ahsanal jasa wa jazakumullah khairan katsira. Semoga niatan kita dibarengi taufik dari Allah, kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang sholihin, menjadi apa yang disampaikan pelipur lara kepada umat yang sedang bersedih. Itu aja. Tolong ucapkan seucap kata sejuk hati masyarakat, segapai tangan ringan bukan masyarakat, apalagi keluarga. Jadi khotib jujur, jangan bohong. Insya Allah jangan tanya rezeki, Allah yang akan menjamin. Ayatnya saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita akhiri pelatihan imam dan khotib yang diselenggarakan oleh Bajas Kota Baru bersama dengan Bakum ini, sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Kiai, ada mata dari panitia untuk diabadikan juru foto untuk sebentar. Silakan. Monggo Pak Kiai, silakan. Baik, siap ya. Selamat pagi. Subhanallah. Ya, terima kasih demikianlah acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soleh dari Pajilekan. Luar biasa, acara ini sangat menarik sekali, menginspirasi buat kita semua. Bagi pemula ataupun bagi yang sudah jam terbangnya tinggi untuk menjadi imam dan khotib,
cocok banget acara ini karena pematerinya sangat luar biasa, sangat keren. Kemudian pesertanya sangat hebat-hebat, dan bagi semua yang belum mengikuti imam dan khatib pelatihan ini, insya Allah, ayo kita mari gabung bersama, kita pelatihan bersama-sama. Ayo kita budayakan Bandung yang agamis. Sekian dari saya Surya dari Panjilekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita sudah selesai menyelenggarakan pelatihan imam kerjasama dengan Basnas Kota Bandung yang dilaksanakan tanggal 30 dan 31 Desember. Alhamdulillah para peserta yang 100 orang yang diwakili dari setiap kecamatan, 30 kecamatan yang hadir di tempat ini dalam pelatihan ini. Alhamdulillah dengan antusias, dengan semangat mereka mengikuti pelatihan, dan alhamdulillah pada saat ini mereka sudah punya harapan baru dalam kebersamaan, dalam kekompakan untuk berjamaah di dalam satu wadah yang saat ini diselenggarakan oleh Bakpemubin Kota Bandung, juga didampingi oleh Bakpemubin Jawa Barat, yaitu Pak Kiai Kuarin Muslim, yang mana beliau support kegiatan ini, dan insya Allah ke depannya Bakpemubin Jawa Barat akan mengadakan pelatihan mubalik bela negara se-Jawa Barat. Mudah-mudahan ini dengan berawal dari pelatihan Bakpemubin Kota Bandung ini dengan kesan dan pesan yang sangat luar biasa, mereka berharap adanya pemimpin di dalam keagamaan yang lebih kondusif, merasakan manfaat apa itu Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Demikian kira-kira